Shalom. Salah satu ciri keruntuhan zaman di dalam Alkitab adalah kemerosotan akhlak, kebejatan moral. Kalau kita baca perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu ciri-cirinya daripada akhir zaman, akhir kerajaan, akhir pemerintahan. Nah sekarang ini juga kita merasakan kemerosotan akhlak begitu rupa sebagai ciri-ciri di akhir zaman. Karena ini perlu kita merenungkan supaya kita bukan termasuk golongan yang hancur bersama zaman ini. Tapi kita boleh menjadi generasi yang tangguh menghadapi kemerosotan moral di akhir zaman. Menghadapi keluarga kita tangguh, pribadi kita tangguh, anak cucu kita tangguh untuk menghadapi kemerosotan di akhir zaman. Kita membaca sabda dari Alfa Omega. Alfa itu huruf yang awal, Omega itu huruf yang akhir. Kalau bahasa Belandanya A tot Z, dari huruf A sampai Z. Bahasa Arab akulah alif dan akulah ya. Artinya akulah yang awal dan akulah yang akhir. Di sana pada waktu akhir Tuhan menunjukkan dua kelompok manusia. Wahyu 22 ayat 11 sampai 14 berkata demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Tetapi barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Mulai dipisahkan antara kelompok kambing dan domba. Dipisahkan antara manusia, gadis yang bodoh dan gadis yang pinter. Antara orang yang tidak berisi minyak dalam lampunya dan orang yang berisi minyak dalam lampunya. Ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Tuhan Yesus, ini kitab wahyu, kitab terakhir. Kitab hikmat, kitab nubuat tentang perkara-perkara yang akan datang. Aku membawa upah untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama menciptakan dunia dan yang mengakhiri dunia. Yang pertama dan yang kemudian. Yang awal dan yang akhir. Jadi Tuhan datang di dalam kitab wahyu itu menunjukkan akhir zaman ini. Supaya kita sungguh-sungguh jangan santai-santai. Yakinkan dirimu termasuk kelompok orang yang dapat menghadapi akhir zaman, hari Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian, di sana dikatakan ayat selanjutnya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Di sini dikatakan orang yang membasuh jubahnya, memelihara kekudusan hidupnya. Ini yang dimaksudkan generasi yang tangguh menghadapi kemerosotan moral di akhir zaman. Orang itu akan mendapat hak satu, mendapatkan hak untuk pohon kehidupan. Dua, kota kudus surga.
Yakinkan Anda seorang yang tangguh atau Anda seorang Kristen biasa? Saudara-saudara yang kasih, itu yang akan datang diceritakan, kita akan memperoleh pohon kehidupan atau artinya hidup kekal bersama Tuhan di surga. Kota kudus artinya hidup di dalam surga. Surga tempat Allah. Itu yang akan datang. Tapi kalau kita baca dalam kitab Kejadian, artinya kitab yang memulai peristiwa-peristiwa hidup dalam dunia ini, Kejadian menceritakan bahwa Tuhan memberikan kepada manusia itu Taman Eden. Itu tertulis dalam Kejadian 2 ayat 8 dan 9. Hidup manusia nyaman sekali. Ya. Di situ dinyatakan saudara sekalian, di tengah-tengah manusia itu aman, damai, dosa masuk. Apa yang terjadi? Manusia mencuri pohon yang ditanam di tengah-tengah taman. Di tengah taman itu ada dua pohon, satu pohon pengetahuan, dua pohon kehidupan. Kalau orang makan pohon pengetahuan, orang jadi pinter. Tapi kalau orang makan pohon kehidupan, orang memiliki hidup yang kekal. Semua pohon boleh kau makan. Tapi pohon yang ada di tengah taman jangan dijamah. Kalau kau jamah, engkau akan mati. Itu kisah Taman Eden yang pertama, saudara-saudara. Malapetaka terjadi karena manusia melanggar. Dia mencuri satu pohon pengetahuan. Dua, ini ada pohon hidup kekal. Yang dicurinya pohon pengetahuan. Itu sebabnya manusia itu pinternya bukan main. Pinternya seperti Allah. Sebab memang pohon yang terlarang itu dicuri. Karena itu manusia itu terusir ya dari Taman Eden. Itu kita bisa baca dalam Kejadian 3 ayat 23 dan 24 next. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Taman Eden itu lukisan Eden Samawi. Kalau bahasa Arabnya disebut Firdaus. Taman Firdaus. Kalau sudah membaca ada tokoh Firdaus, itu cita-citanya supaya dia masuk dalam Taman Eden. Nah, setelah dicuri itu sekarang Allah marah. Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Artinya manusia tidak lagi menikmati hidup yang baik. Yang tadinya disediakan Allah bagi manusia. Segala makanan ada di sana, emas, perak, sungai-sungai yang disiapkan. Bacalah itu Kejadian pasal 3 itu, pasal 2, pasal 3. Mengapa Allah mengusir? Sebab ada dua pohon. Yang pertama sudah dicuri, yaitu pengetahuan pintar. Tapi kalau manusia itu mencuri yang kedua lagi, maka manusia itu akan hidup kekal. Seandainya di kota Tasik ada satu pencuri yang lihai sekali, tapi tidak bisa mati, dunia ini gempar. Sebab di Tasik ada seorang pencuri yang tidak bisa mati. Karena itu Allah itu mengusir manusia supaya jangan ia mencuri pula pohon kehidupan itu. Dan ayat 24 dikatakan, ia menghalau manusia itu.
Dari sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub malaikat dengan pedang yang menyala-nyala, menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pohon kehidupan tidak bisa lagi dijamah oleh manusia. Manusia pasti mati, manusia akhirnya terhukum, masuk neraka. Dan kisah ini saudara, kisah yang melanda seluruh dunia. Baik di India, baik di Tiongkok, kisah ini dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut sampai. Karena itulah di Tiongkok juga ada cerita, saudara sekalian. Pergi ke barat, mencari kitab suci, mencari pohon kehidupan. Dalam cerita Tiongkok ada Sun Gokong, Ti Pat Kai, ya, siluman monyet, siluman babi menyertai Tong Tai Chu, itu putra mahkota, berjalan terus lewat India, terus mencari kitab yang tidak membawa mati. Di India juga ada cerita yang sama. Itu semua berasal dari Alkitab, saudara sekalian. Cuma mereka tidak punya kitab yang tertulis dari mulut ke mulut, semua bangsa mendengar tentang itu. Padahal yang dicarinya ini, kitab suci ini. Kitab yang tidak membawa mati tapi membawa kehidupan, saudara. Nah, tambah lama, bumi ini semakin najis di hadapan Allah. Jadi dosa yang pertama di Taman Eden terus merambah. Itu sebabnya pada zaman Nuh manusia itu dihabiskan. Tapi sebelum dihabiskan, sebelum disapu bersih, maka kita baca Kejadian 6 ayat 5 sampai 7a. Apa sebenarnya yang terjadi? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Next. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tidak banyak orang yang peduli kepada Allah. Terus berdosa, bercabul, bersundal, berbuat perkara-perkara yang najis. Saya cuma ingin beritakan, Allah diam. Tapi itu memilukan hati Allah. Hati Allah jadi pilu. Saya selidiki bahasa Indonesia, pilu. Itu luka sayatan karena sembilu. Zaman dulu orang tidak punya pisau. Jadi untuk memotong, misalnya untuk sunat, itu dari bambu, potong. Dan itu sembilu itu namanya. Hati Allah itu seperti tersayat-sayat oleh sembilu karena dosa manusia. Jangan acuh, jangan bermasa bodoh. Alkitab menulis itu namanya orang fasik. Orang yang tidak memperdulikan Allah. Membuat Allah itu pilu hatinya. Dan ayat berikutnya, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan dari atas muka bumi. Ini perkataan Tuhan sebelum air bah. Sebelum dunia dilenyapkan. Dan hari ini saya membawakan perkataan Tuhan sebelum hari kiamat. Saudaraku yang kasih, kita harus serius. Semula Tuhan menciptakan Adam, kemudian diciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan. Adam itu laki-laki, Hawa itu perempuan. Lalu dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 kita baca,
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini luas artinya, saudara. Adam diciptakan laki-laki, Hawa kemudian perempuan. Itu disebut sebagai heteroseksual. Mereka jadi satu daging, bersetubuh. Heteroseksual itu artinya antara orang yang berbeda kelamin, berbeda seks. Itu diciptakan Tuhan supaya manusia ini, saudara sekalian, boleh menurunkan keturunan ilahi. Jadi pada mulanya itu maksud Allah suci. Salah satu tujuan Allah menciptakan manusia itu ada prokreasi. Prokreasi itu artinya menciptakan keturunan. Beranak, bercucu, bertambah banyak, berkembang biak. Itu prokreasi. Tetapi apa maksud prokreasi itu? Menurunkan orang-orang cabul, orang zina, orang homoseks, orang-orang jahat. Maksud Tuhan tercatat dalam Maleakhi 2 ayat 15 dan 16. Bukankah Allah yang esa itu menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa? Keturunan ilahi. Bukan asal beranak. Bukan asal nikmat. Bukan honeymoon ke Hong Kong. Tapi tanggung jawab setiap kita. Harus menciptakan keturunan ilahi. Tanggung jawab papa. Supaya mendidik anak-anaknya. Cucu-cucunya, buyut-buyutnya, supaya terus tercipta keturunan ilahi. Oh, luar biasa. Yovita, anak kedua dari Rubin, dalam minggu-minggu ini akan melahirkan seorang anak. Saya sudah berapa kali tumpang tangan di perutnya, menangis di hadapan Tuhan. Supaya tercipta keturunan ilahi. Kenapa saya berdoa? Sebab roh itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Yang kecil kemudian jadi besar itu tubuh jiwa manusia. Alat untuk hidup di atas muka bumi, tubuh jiwa itu kecil lama-lama jadi besar. Tapi roh itu sudah ada. Dan roh itu sudah sekalian, kalau kita doa tumpang tangan, roh itu menanggapinya. Roh itu menerimanya. Terus ayat itu berkata, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jaga dirimu dan jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Yang dibaru itu dalamnya. Di sini ada saudara Joni. Ya, John, coba berdiri, John. John. Hah? Lagi ke toilet, sorry. Istrinya ada di sini, silakan berdiri. Ya, nah itu dia, tepuk tangan. Suaminya Buddha, istrinya Islam. Lalu mereka berunding. Kita ambil tengahnya aja, Buddha tidak, Islam tidak. Tengahnya ke gereja. Wah, satu kompromi yang baik, yang mendapatkan hidup kekal. Ini kesatuan itu supaya menciptakan keturunan ilahi. Jangan orang kawin itu sembarangan. Orang pacaran sembarangan, dilihat cantik luarnya, bobrok dalamnya.
Yang dinilai itu dalamnya. Kalau ini gelas diisi air, harganya cuma 500 rupiah. Kalau diisi dengan anggur Arab, harganya barangkali sebesar ini akan jadi 100.000. Kalau anggur Australia atau madu Australia, barangkali 200.000. Tapi kalau diisi dengan air peceran, harganya tidak ada, dibuang, air comberan. Tidak berharga. Karena itu orang yang kalau pacaran mau kawin itu aduh. Saya lagi ngurus cucu saya yang mulai dipacari ya bukan oleh seorang Kristen. Kan kemarin melihat toh paling ujung sana nyanyi. Saya berdoa kepada Allah. Saya ambil putusan, saya berusaha yang terbaik supaya dia menjadi anak Tuhan. Tapi tidak boleh paksa. Tunjukkan iman kita, tunjukkan siapa Yesus, tunjukkan juru selamat, jangan paksa. Banyak perempuan suka paksa-paksa laki-laki, bukannya nurut malah kabur. Saya berdoa untuk itu. Istri saya kasih buku dari Ibu Joyce Meyer. Nanti kalau dia datang lagi saya mau kasih SMK, saya murid Kristus, tolong sediakan marga jilid 1, jilid 2. Saya akan bimbing. Sebab dia 7 tahun di negara komunis Tiongkok. Dia fasih, kuai, dia juga bisa Guangzhou punya bahasa Kungfu. Dan ini satu pergumulan yang luar biasa. Harus tercipta keturunan ilahi, tapi kini dosa, hawa nafsu, perceraian. Kalau sudah bercerai apalagi? Faktor rohani sudah runtuh, kejiwaan sudah runtuh. Apa yang dicari? Cuma kenikmatan jasmani. Kan baiklah, nges terlanjur kia. Kalau orang bercerai, saudara sekalian, lalu kemudian faktor roh runtuh, faktor jiwa runtuh, tinggal faktor tubuh saja. Carilah kenikmatan tubuh. Apa itu? Percabulan, perjinahan, persundalan. Saya dulu berpikir ini firman Tuhan terlalu keras. Jangan kawin dengan orang yang bercerai. Kalau engkau kawin dengan orang yang bercerai, ya engkau pun berzina. Itu ada ayat dalam firman Tuhan. Ini persoalan bukan tubuh. Mungkin tubuhnya montok, seksi. Tapi dalamnya, jiwanya, rohnya rontok. Badannya montok. Jiwanya dan rohnya rontok. Apa yang masih ada? Badannya. Ya mari kita nikmati seks. Percabulan, perjinahan, persundalan. Itu sebabnya zaman sekarang ada yang disebut free sex, seks bebas. Ya. Ada juga yang disebut ya kawin percobaan. Ada yang kawin kontrak. Ada yang kawin siri. Ada yang disebut kumpul kebo. Itu masyarakat sudah mau nggak mau menerimanya. Kenapa sudah terlalu bobrok? Dan dianggap sebagai satu yang biasa.
karena sudah terbiasa. Padahal itu najis. Padahal itu tidak betul. Tapi sekarang sudah biasa, sudah sekarang. Ya, jadi ini sudah menyebabkan kemerosotan. Saudara bisa berpikir, waktu COVID ini sudah orang antri bercerai di kantor urusan agama. Mau bercerai itu antri. Kenapa? Kurang duit, kurang makan, kurang cinta, kurang ini. Terus saja. Luar biasa, saudara. Ini penyimpangan antara heteroseksual. Heteroseksual antara jenis yang berbeda itu diciptakan Tuhan untuk menciptakan keturunan, prokreasi. Dan tujuan akhirnya adalah rekreasi. Menikmati hubungan seks itu. Itu yang diciptakan Allah. Tapi manusia telah salah. Manusia telah salah menggunakannya. Dengan percabulan, perjinahan, persundalan. Rata di atas muka bumi. Waduh, sama seperti zaman Nuh. Bahwa Tuhan melihat rata. Di atas muka bumi dosa-dosa itu. Itu saya berbicara tentang heteroseks ya. Heteroseks yang begitu manis, begitu sempurna diciptakan Tuhan demi kebahagiaan manusia telah dirusak. Tapi yang lebih lagi kebencian Allah ya ialah penyimpangan yang sangat dimurkai Allah. Next. Itu adalah homoseks. Penyimpangan seksual yang dimurkai Allah, yaitu homoseks. Yang kawin itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Cucunya daripada Lee Kuan Yew kawin dengan orang sejenis. Saya menyesal. Sebab saya Lee Kuan Yew, saya Lee. Kawinnya kok homoseks. Saudara-saudara, homoseks itu ada homoseks. Seksnya sama. Kelaminnya sama. Perempuan sama perempuan, laki sama laki. Itu yang disingkat zaman sekarang dengan istilah LGBT. L itu artinya lesbian. Perempuan sama perempuan bercinta-cintaan. J itu gay. Laki-laki sama laki-laki. Cinta-cintaan. Waduh. Orang homoseks itu kalau bercinta luar biasa. Siapa yang mengganggu pacarnya dibunuh. Tidak sama seks yang wajar, masih ada kontrol. Tapi kalau homoseks, siapa yang mengganggu pasangannya dibunuh. B itu bisex. B itu 2. Seksnya kalau laki mau, kalau wewe mau. Bisex. Kaditu kadieu. T. Transgender. Transgender itu perubahan daripada gender. Lahir laki-laki. Enggak terima laki-laki. Operasi jadi awewe. Lahir perempuan. Enggak terima. Operasi jadi laki. Ini semua barisan yang dimurkai Allah. Dalam Alkitab, apalagi kitab Wahyu, kitab Korintus, semburit dan berburit. Orang-orang semburit, orang-orang berburit tidak ada tempat di dalam surga.
Sudah dalam Kejadian pasal 19, ketika Tuhan mau membinasakan Sodom dan Gomora karena percabulan, persundalan. Sudah tahu istilah Sodom? Sodomi. Sekarang banyak sekali sodomi. Tua bangka ambil anak-anak kecil di sodomi. Anak-anak kecil dikasih duit, dibawa di sodomi. Perbuatan di zaman Sodom Gomora sebelum dibakar dengan api sekarang sudah banyak. Ini sudah sekarang dalam Kejadian 19, malaikat itu sebelum membakar Sodom dan Gomora, dia datang pertama ke rumah Lut, keponakan Abraham, dengan tujuan menyelamatkan Lut sekeluarga. Ketika malaikat itu masuk dalam wujud seperti laki-laki 2 orang, maka orang-orang Sodom itu menyerbu rumah Lut ini. Dalam Kejadian 19 ayat 5, 7, dan 8, ya kita lihat. Mereka berseru kepada Lut, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Yang masuk itu malaikat, wujudnya laki-laki. Orang Sodom itu carinya yang gitu. Yang sejenis, ayo bawa keluar. Buat apa? Kami mau pakai dia. Waduh. Ayat berikutnya kita lihat. Ayat 7 dan 8. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Orang-orang bersodom, berzina, bercabul, bersundel itu, apalagi homoseks, itu jahat di hadapan Allah." Dan sebelum Sodom Gomora dibakar, maka Lut berkata membujuk, "Jangan kiranya berbuat jahat. Jahat di hadapan Tuhan, jahat di hadapan manusia." Ayat 8 mengatakan, "Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya janganlah kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Malaikat datang untuk berlindung di dalam rumahnya Lut. Mau disodomi. Lut bilang, jangan berbuat dosa. Aku punya anak perempuan 2, belum dijamah laki-laki. Aku akan bawa anak perempuanku. Silakan. Perbuatlah menurut apa yang baik menurut pandangan. Enggak mau. Maunya yang berdosa itu. Itu sebabnya pada ayat 24 Tuhan itu menurunkan api dari langit membakar Sodom dan Gomora. Dan sama seperti itu dunia akhirat kita akhir zaman ini akan dibakar habis. Sama seperti itu. Tuhan berjanji pada zaman Nuh tidak lagi akan menghukum dunia dengan air bah. Dan sebagai janji Allah itu Tuhan taruhkan pelangi. Apa itu bahasa Sunda? Seringenge apa? Kutu miri. Katu miri. Itu baca kita. Aku berikan pelangi sebagai tanda bahwa dunia ini tidak akan dilenyapkan melalui air bah. Tapi sekaligus itu tanda dari Tuhan bahwa dunia ini akan dihancurkan dengan api yang turun dari langit. Itu sebabnya orang zaman sekarang takut sekali bom atom, bom hidrogen, bom kimia, bom-bom yang akan menghancurkan dunia. Sebab itu semua api. Tapi lebih dari itu Allah akan menurunkan api yang dari langit.
Saudara-saudara, saya sudah 8 kali ke Israel dan saya berkunjung ke lembah Sungai Yordan, di mana dulu api diturunkan. Saudara boleh selidiki, boleh cari ilmu pengetahuan lembah Sungai Yordan, Google berapa tingginya. Kalau kita punya Gunung Galunggung, Gunung Selamat, gunung segala macam gunung ke atas, maka lembah Sungai Yordan itu ke bawah. Ambles, jauh lebih rendah dari permukaan laut. Kalau laut segini ya, maka di sana lebih dalam lagi. Dan laut mati itu tidak ada kehidupan, yang ada belerang. Karena memang dulu dalam Kejadian pasal 19 Allah turunkan belerang. Saya orang yang berpikir. Saya sekolah jauh-jauh. Saya ke Israel banyak-banyak untuk melihat apa yang dicatat dalam Alkitab sudah terjadi di atas muka bumi ini. Tuhan itu menghukum dunia dan Tuhan masih akan menghukum di masa yang akan datang ini. Kalau Eden yang pertama dilenyapkan karena dosa, maka Tuhan akan menciptakan Eden yang baru untuk generasi yang tangguh menghadapi kemerosotan moral, kebejatan moral di akhir zaman. Itu bukan kita saja, kita berpikir untuk anak kita, cucu kita, buyut kita. Ke gereja itu bukan supaya itu aja. Ke gereja itu supaya kita mencapai apa yang disebut dalam Mazmur 100 selusin. Berbahagialah orang yang takut akan Allah dan amat suka akan segala perintahnya. Angkatan orang benar ini akan diberkati. Anak cucunya perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan kekal selama-lamanya. Di tengah gelap terbitlah terang. Waduh. Coba baca Mazmur 100 lusin dan berkata, Tuhan aku baca di hadapanmu. Supaya aku mempunyai anak cucu yang perkasa. Bukan anak cucu zaman sekarang yang bobrok moralnya. Pacaran asal pacaran, kawin asal kawin, tidak lalu melihat firman Allah. Dan Tuhan berkata, jangan kamu kawin dengan orang tidak seiman. Apa hubungannya antara kesucian dengan Belial? Saya meminta kalau saya mau bertemu dengan saudara dalam pintu surga, perhatikan firman Allah yang kusampaikan pada hari ini. Mengejutkan dunia adalah pernyataan Paus Fransiskus dari Vatikan Roma. Sebab saudara ya, belum. Ini dia. Dia bilang pernyataan pasangan sejenis itu diizinkan melakukan persatuan sipil. Artinya homoseks itu boleh berkeluarga. Itu Paus yang menyatakannya. Itu kesucian gereja dari zaman dulu, dari Petrus, Linus sampai Fransiskus, sudah sekalian. Bisa menyatakan gay boleh. Tapi seorang kardinal bawahannya, ya, next. Ini Kardinal Raymond Burke berkata, homoseksual tidak layak karena menyalahi kodrat. Jadi di Vatikan sana terjadi perang antara Paus sama bawahannya. Dan dia berkata apa? Terus, pernyataan Paus adalah pendapat pribadinya. Tidak wajib diikuti oleh penganut Katolik. Bawahan nyerang atasan.
Sebab tidak ada lagi berdiri dalam kesucian Tuhan. Kacau balau, saudara sekalian. Itu sebabnya ini ciri saya katakan dunia mau kiamat. Kalau dulu kepausan itu menjaga kesucian gereja, sekarang dari percabulan, percundalan, pastor sama-sama pastor, laki-laki sama laki-laki, suster sama suster, sampai kemudian terjadi ini. Ini ciri hari Tuhan sudah sangat dekat. Sehingga 2 Petrus pasal 2 ayat 6 dikatakan di sana. Petrus itu paus yang pertama. Yang kedua paus Linus terdapat dalam 1 Korintus atau Timotius. Di sana dinyatakan, ini pesan Petrus, paus pertama gereja Katolik. Dan ingat perintah dari Tuhan Alfa Omega. Di sana dinyatakan next, ya. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkan dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ini peringatan bagi mereka yang fasik di hari-hari kemudian. Apakah saudara termasuk kelompok fasik itu? Ingat, yang jahat terus jahat, yang baik terus baik, yang suci terus suci. Agama gagal menangkal kebobrokan moral manusia. Agama hanya memberikan informasi, begini, begitu, begini, begitu. Tapi manusianya lemah, hati berkehendak, tubuh lemah, daging lemah. Tetapi Yesus bukan memberikan informasi harus begini, harus begitu. Yesus memberikan firman dan Roh Kudus yang menyebabkan transformasi, perubahan dalam hidup kita. Perubahan dalam hidup kita. Nah, itu hanya bisa, saudara sekalian. Jadi di dalam gereja ini ada 2 kelompok manusia. Yang menerima informasi atau yang sudah menerima transformasi. Ya, yang sudah menerima Roh Kudus dan belum menerima Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16-17. Cepat. Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sudah menerima ini belum? Penolong itu yang menguatkan kita sudah belum? Terus, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sudahkah Roh Kudus itu diam di dalam dirimu? Atau kau cuma jadi orang Kristen? Terus, ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku di sorga, Allah Bapa, akan mengasihi dia. Dan kami, Allah Bapa, Allah Putra Yesus, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapa surgawi, Yesus diam dalam hidupmu. Luar biasa, 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang mengajarkan. Jadi maaf ya, dalam gereja ini ada 2 kelompok orang. Orang yang cuma Kristen, kedua orang yang sudah menerima Roh Kudus. Efesus 4 ayat 23. Orang yang menerima Roh Kudus supaya kamu dibaharui di dalam roh, dalam pikiranmu. Karena itu sekarang banyak sekali orang Kristen yang cabul, kawin cerai, penuh dengan dosa. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh kamu menerima
pembaharuan dalam roh dan kebenaran. Rindukan baca Alkitab, rindukan Roh Kudus, cuma 2 hal. Berhenti jadi orang Kristen biasa. Jadi orang Kristen luar biasa, generasi yang tangguh, turun-temurun. Untuk menangkal kemerosotan kebejatan moral dunia ini. Amin.